Apa yang kamu dengar pertama kali kalau misalnya ngedengar kata kolesterol? Terus dia bilang ketawa, itu penyakit kolot. Dan tahu nggak sih kalau kolesterol aku 220? Dan hai, welcome back to my channel. Oh, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah datang ke channel YouTube-nya aku. Nah, untuk kali ini aku nggak lagi pengen untuk review mainan karena di sini aku mau share tentang perasaan aku yang lagi galau ya. Jadi di sini mungkin teman-teman juga pernah mengalami kalau yang namanya ini lagi Irestia mode serius ya. Yang namanya kehidupan itu kan ada yang lahir, ada yang meninggal ya nggak sih? Tiap kelahiran selalu diiringi dengan kebahagiaan, tetapi pasti akan ada saatnya namanya perpisahan, yaitu kematian. Nah, aku jadi pengen cerita bahwa aku kan terlahir dari keluarga besar yang keluarga dari mama itu 9 bersaudara. Pokoknya saudara tuh banyak banget. Terus setelah aku semakin kesini dan sekarang usia aku di 33 tahun ini, aku menyadari bahwa ada sebagian besar keluarga aku yang meninggal dunia itu karena penyakit yang sama. Ya, kalau nggak karena diabetes, karena kolesterol, karena darah tinggi. Dan darah tinggi itu adalah yang paling banyak. Jadi keturunan keluarga mama aku tuh darah tinggi dan asma. Dan kebanyakan orang-orang yang mengidap penyakit darah tinggi itu meninggalnya itu mendadak. Jadi kayak yang pagi-paginya sehat, terus 1 jam kemudian udah meninggal. Malam-malamnya sehat, kemudian besok subuhnya udah nggak ada gitu. Dan itu terjadi karena komplikasi. Nah, pada awalnya aku mengira bahwa penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, kemudian juga darah tinggi itu tuh adalah penyakit orang-orang tua. Ya kan, tadi aku sempat nanya sama kameramen aku, apa yang kamu dengar pertama kali kalau misalnya ngedengar kata kolesterol? Terus dia bilang ketawa, itu penyakit kolot. Dulu aku juga berpikir seperti itu, bahwa kalau misalnya nanti kita tua, kalau kita tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat, maka akan terkena penyakit-penyakit itu. Tapi begitu kaget ketika aku kemarin itu aku dites sama suami aku, dites itu pakai darah itu loh yang diituin ya. Dan tahu nggak sih kalau kolesterol aku 220? Yang mana kan kalau kolesterol itu harusnya di bawah 200 kan? Suami aku kolesterolnya berapa? 270. Usia kita baru 30 tahun. Ya kan? Dan di situ aku kayak yang yang namanya menjaga kesehatan itu adalah investasi. Kita mungkin ya yang namanya kita ada titik di mana kita meninggal dunia, tapi alangkah baiknya nggak sih kalau kita meninggal dunia dengan ya maksudnya meminimalisir resiko sakit-sakitnya itu. Apalagi kan sekarang ya kita tuh banyak kesibukan, terus tiba-tiba misalnya kita lapar dikit-dikit go food dan mereka menggunakan aktor. Dan kita nggak tahu nih ya seberapa besar lemak yang kita makan setiap harinya, minyaknya bagaimana dan segala macamnya, yang menyebabkan orang-orang zaman sekarang itu lebih mudah terkena kolesterol atau darah tinggi dalam usia muda dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Nah, terus di situ aku telepon si mama semalam tuh. Aku telepon sama si mama itu kan dia punya darah tinggi, kolesterol dia tinggi, dan dia sekarang sangat menjaga makanannya gitu. Nah, terus ya aku tahu akhir-akhir ini kolesterolnya mama, darah tingginya itu tuh normal semuanya. Jadi aku tuh curhat lah sama dia. Ya mah, masa Resti sama suami Resti sama si ayah kolesterolnya di atas 200? Pantesan kita tuh di sini suka sakit. Ya suka sakit di sini, pusing. Kita pikir kecapean apa? Istirahat banyak, tetap aja sakit. Ternyata kalau ayah sama asam uratnya, kalau aku kolesterol doang. Di situ si mama ngakak dong. Kamu masih muda, udah kolesterol, gimana ceritanya? Nah ya udah, terus ya nggak usah ketawain lah. Terus apa solusinya gitu Ya, karena aku juga pengen hidup sehat gitu ya, tapi malas olahraga. Nggak bisa Gusti katanya. Nih sekarang mama akan kasih tahu kamu satu produk yang mama konsumsi, dan itu tuh yang membantu mama sampai sekarang angka kolesterolnya dan darah tingginya terjaga. Jadi sekarang aku akan nge-review produk itu. Check it. Oke, di sini aku akan memperkenalkan ya sama kalian, nge-review gitu ya, karena di sini aku udah ada ya. Nanti aku juga akan demoin untuk minumnya karena kebetulan aku suka banget ngeteh dan aku juga suka banget madu. Jadi di sini aku akan nge-review ya sebuah produk namanya Korat yang dikonsumsi sama mama aku dan direkomendasikan untuk aku konsumsi juga biar kolesterol aku tidak melambung gitu ya. Nah, si Korat ini tuh dia
dia punya 2 varian ya. Yang pertama teh, yang kedua madu. Nah, di sini juga aku sudah liatin, nanti aku juga akan langsung ngedemoin minumnya dan mereview rasanya, karena jujur ini yang dikonsumsi sama mamaku udah lama banget dan sekarang aku mulai konsumsi karena baru kemarin juga aku tahu kalau aku kolesterol beb ya. Dan kebetulan karena aku suka ngeteh, aku suka madu, jadi aku ngerasa bahwa enak ya kalau misalnya suplemennya itu suplemen yang rasanya disukai oleh kita. Jadi Korat ini adalah produk yang bagus banget buat kalian yang menderita pertama kolesterol, kemudian asam urat, yang ketiga darah tinggi, penyakit kolot KB alias penyakit tua. Tapi ternyata aku yang belum tua juga udah kolesterol besti. Nah, jadi ini tuh dia mengandung bahan alami yang sangat bermanfaat untuk menjaga nilai dari kolesterolnya harus di bawah 200. Kalau darah tinggi itu nggak boleh di atas 120 ya. Terus kalau asam urat berapa ya? Nggak tahu, soalnya aku nggak asam urat beb ya. Pokoknya si salaki aku mah asam urat. Nah, sekarang ini bakal aku review ingredientnya, kemudian rasanya juga, check it out. Oke, jadi sekarang aku akan nge-review dulu dari madunya ya. Jadi madunya ini dia punya 5 kandungan utama. Yang pertama pasti dari madunya. Madunya itu di 18,75 gram. Jadi kalau misalnya dilihat per 15 ml itu, wow, ini hampir sekitar berapa ya? Sekitar hampir di 80%-nya. Kemudian ini juga mengandung daun jati Belanda. Tahu kan daun jati Belanda buat apa? Buat diet pemirsa. Kamu mau makan madu tapi sambil diet ya kan? Nah, dia mengandung daun jati Belanda juga. Kemudian dia juga mengandung daun sambiloto. Kemudian dia mengandung daun pegagan alias Centella asiatica. Setahu aku Centella asiatica yang sering digunakan di skincare itu sebagai anti-inflamasi. Jadi di situ meredakan peradangan ya. Nah, kalau orang-orang yang sakit mah itu juga bagus. Udah gitu di sini juga ada temulawaknya. Jadi di situ ada 5 kandungan utama dari madu ini. Nah, sekarang aku akan demoin untuk mereview rasanya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya madu 100% ya gitu aja kan. Rasa madu tuh gitu aja. Tapi kalau sudah dicampur dengan temulawak, dengan aku baru nih minum madu yang dicampur dengan Centella asiatica. Nah, kalau dari aroma, ini karena aku bawanya sendok kecil dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia teksturnya itu lebih cair dibandingkan dengan madu biasanya. Dan ini warnanya lebih coklat, jadi kayak warna teh, warna coklat kemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Ini ya, diminum, ini harusnya 2 sendok teh besar ya. Jadi kalau aku pakai sendok teh kecil, ini berarti diminumnya aku 4 kali. Nah, ini diminum 2 kali sehari 2 sendok makan. Jadi tadi aku makan 4, disclaimer ya, karena aku pakai sendok yang kecil. Ini diminum setelah makan 2 kali. Dan ini harus hati-hati juga. Ini nggak disarankan diminum bersamaan kalau misalnya kamu lagi makan aspirin atau obat sakit kepala. Dan nggak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Kalau dari rasanya, ini dia madu yang lebih kerasa, lebih asam dan agak pahit. Tapi rasa pahitnya itu bisa dianulir. Maksudnya bukan bisa dianulir, bisa bisa ditolerir ya gitu. Ini kalau misalnya nggak 2 sendok makan, 3 sendok aja aku bisa nih. Oke, nah di sini aku akan bacain juga peringatan-peringatannya ya. Oh ya, ini kalau misalnya kamu pengen menurunkan kadar lemak, kolesterol, asam urat, dan darah tingginya, ini wajib disertai dengan olahraga teratur meskipun olahraga ringan ya, minimal untuk berjalan kaki atau treadmill gitu ya. Dan ini juga harus dibarengin dengan diet rendah kalori. Suplemen apapun yang ditujukan untuk menurunkan kolesterol, asam urat, ataupun darah tinggi, kalau misalnya nggak dijaga makannya, misal nih kamu minum ini tapi kamu tetap makan daging-dagingan yang berlemak, atau misalnya kamu nggak jaga makan kacang-kacangan yang banyak, itu kan makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam urat dan kolesterol, ya itu percuma aja. Ngapain minum seperti ini kalau misalnya makanan kamu juga masih jorok gitu. Jadi yang sekarang ingin menurunkan kolesterolnya, asam uratnya, dan darah tingginya, harus makannya juga yang rapi, yang bersih ya. Yang rapi, yang bersih itu adalah yang tidak membuat penyakit kamu jadi naik gitu ya, nilai angka si ininya, apa sih namanya, angka apanya sih ya, angka si uji itunya lah ya gitu. Nah, ini juga di sini tertulis ya, kalau nggak boleh digunakan
lebih daripada 6 minggu berturut-turut. Jadi kenapa? Biasanya kalau misalnya efeknya itu terlalu bagus, itu tuh suka ada loh batasan nggak boleh dipakai. Jadi ini bukan kayak suplemen yang bisa kamu gunakan kapan aja ya. Ketika diminum itu rutinkan maksimal di 6 minggu dan boleh diulang lagi setelah jeda 2 minggu. Betul ini nggak sekedar bagus doang ya, tapi ini sudah banyak social proofnya, udah sering digunakan oleh orang-orang. Kamu bisa lihat testimonialnya. Ini dia dijual di berbagai marketplace ya. Aku lihat ada di TikTok, Lazada, Tokopedia. Dilihat aja testimonialnya udah banyak di situ. Dan aku ngeliat juga ada banyak influencer yang sudah mencoba ini yang merekomendasikan ya. Ada Dr. Akbar Baza, Dr. Zepri, Dr. Fidausi, ada Ustadz Riza Muhammad juga, Ustadz Solmed, Dr. Tirta, kemudian ada Ridwan Hanif dan Kartika Putri juga yang merekomendasikan dan mengkonsumsi ini secara rutin. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk mereview yang tehnya ya. Jadi kalau misalnya kalian tipikal yang nggak suka madu, bisa cobain deh ya ngeteh-ngeteh cantik tapi sambil menurunkan kadar kolesterolnya, kadar asam uratnya, dan kadar darah tingginya, tekanan darahnya maksudnya ya. Jadi ini aku sudah ada di sini ya. Ini tuh kalau pertama kali diseduh warnanya bening, jangan kaget ya, dibiarin aja lama-lama warnanya menguning ya. Jadi ini satu plastiknya ini isinya 20 sachet dan ini komposisinya 100% ekstrak moringa olivera. Dan ini dia mereka kasih garansi ya. Jadi garansi uang kembali ya, garansi uang kembali. Kamu langsung aja komplain kalau misalnya terbukti di sini bukan mengandung teh daun moringa olivera yang asli ya. Jadi nah seperti ini, ada 20 kantong. Ketika diseduh, bau apa? Bau pacar Mekah. Bau pacar Mekah. Ya, beneran. Ya, bau pacar ini ya, pacar Arab gitu ya. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku mah madu hayu, teh hayu. Nah, ya, nanti sekarang aku lihat dulu. Jadi di sini caranya itu satu teh ya, satu bungkus teh itu benar-benar diseduh sama air panas dulu sampai dia mengeluarkan warna. Ya, kalau misalnya mau dicampur sama air putih, air biasa, tapi pastikan dulu dia sudah meleleh, warnanya sudah berubah gitu ya. Bu, moringa teh naon? Kalian tahu nggak moringa teh apa? Kalau nggak tahu mah nge-google gerazayang ya. Nih yang namanya ekstrak moringa teh itu teh daun kelor ya. Lain teh daun kelor. Ya, jadi si moringa olivera teh daun kelor. Jadi daun kelor alias si moringa ini tuh sudah dikenal lama. Dia itu sering dijadikan sebagai obat kanker ya, obat kanker dan obat untuk menurunkan tekanan darah. Ini serius beb ya. Daripada kamu kalau misalnya masih hidup di zaman dulu, kamu petik-petikin tuh si daun kelorna, digerus sorangan. Lila sayang, udah kamu langsung beli aja langsung kayak gini, lebih praktis ya. Membantu untuk menurunkan tekanan darah, sama dia punya antioksidan yang tinggi. Tahu kan antioksidan yang tinggi biar apa? Biar awet muda sayang. Jadi kalau misalnya kamu ngeteh jadi nggak akan keriput. lebay. Jadi gini sayang, ini karena dia sudah mengandung 100% teh daun kelor ya, diminum secara rutin 2 kali sehari, itu bisa membantu untuk menormalkan tekanan darah. Yang awalnya tekanan darah tinggi dibantu dinormalkan, sama menjaga nutrisi kekebalan tubuh. Karena di situ dia punya bahan atau bahan aktif yang bisa membunuh sel-sel kanker seperti itu. Beb, masa tadi aku bilang katanya jangankan lemak, Cina, jangankan tekanan darah tinggi, jurig aja takut sama daun kelor. Jadi ya buat teman-teman semuanya yang sekarang usianya masih 20-an, bisa dikonsumsi juga. Karena aku juga ingat pada saat aku kuliah, aku punya temen, dia orangnya cerdas banget. Terus dia mau daftar kerja di Unilever. Pada saat itu kan kita lagi ngajuin skripsi. Dia pinter banget, dia mau ngajuin ke Unilever. Dan tahu nggak, dia ditolak. Alasannya apa? Karena ada kolesterol. Usia kita saat itu masih belasan tahun. Jadi maksudnya di sini orang-orang yang mengidap kolesterol itu nggak selalu kamu udah tua baru kamu kolesterol ya. Masih muda juga kalau gaya hidupnya udah nggak bener itu bisa terkena. Makanya ya, jadi jaga kesehatan itu penting, investasi. Daripada kita capek-capek cari uang kerja, ternyata uangnya habis dipakai buat nyembuhin, buat apa beb, kayak gitu mah dengan duit buat ngasih kayak dokter ya kan, daripada kayak gitu lebih baik mencegah. Oke, silakan. Ini di sini kalian bisa dapatkan di Shopee, Tokopedia atau Lazada, baik itu berbentuk madu atau berbentuk teh. Selamat menikmati, semoga bermanfaat ya, karena di sini juga aku ingin mulai hidup sehat.
Nah, bentar lagi soalnya aku mau promil anak kedua, disuruh nurunin berat badan. Jadi semangat dietnya ya. Salam hidup sehat. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Dan tolong dong tulis di kolom komentar siapa aja kalian yang pernah mencoba madu korat ini dan pengen di-review produk apa lagi selain ini. Ya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.